Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Novitasari dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak retardasi mental. Pengertian retardasi mental adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi dan suatu kondisi yang ditandai oleh integrasi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Klasifikasi retardasi mental menurut Muhid 2015 berdasarkan tingkat intelijensi quotient atau EQ, karakteristik retardasi mental dibedakan menjadi 1. Retardasi mental ringan atau EQ 50-70, sekitar 85% dari orang yang terkena retardasi mental. Yang kedua yaitu retardasi mental sedang atau EQ 35-55, sekitar 10% orang yang terkena retardasi mental. 3. Retardasi mental berat atau EQ 20-40, sebanyak 4% dari orang yang terkena retardasi mental. Yang keempat yaitu retardasi mental berat sekali atau EQ 20-25, sekitar 1-2% dari orang yang terkena retardasi mental. Etiologi retardasi mental. Retardasi mental disebabkan oleh gangguan perkembangan otak. Berikut ini penyebab paling sering dari retardasi mental. Kelainan genetik, kelainan seperti sindrom Down dan sindrom Fragile X yang berkaitan erat dengan kelainan genetik dapat menyebabkan retardasi mental. Masalah selama kehamilan. Beberapa keadaan saat kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak janin seperti penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, gizi buruk, infeksi, dan preeklamsia. Masalah selama masa bayi. Retardasi mental dapat disebabkan bayi yang selama masa kelainan tidak menyebabkan asupan oksigen yang cukup atau bayi yang sangat prematur sehingga paru-paru belum matang secara sempurna. Cedera atau penyakit yang lainnya, infeksi seperti meningitis atau campak dapat menyebabkan retardasi mental. Cedera kepala berat, keadaan hampir tenggelam, malnutrisi ekstrim, infeksi otak dapat berpengaruh terhadap retardasi mental. Gejala klinis. Gejala retardasi mental pada tiap pasien dapat berbeda-beda tergantung tingkat keparahan kondisi yang dialami. Gejala yang dapat timbul pada penderita retardasi mental berupa A. Kesulitan berbicara, B. Lambat dalam mempelajari hal-hal penting seperti berpakaian dan makan, C. Kesulitan dalam pengendalian emosi seperti mudah marah, D. Ketidakmampuan memahami konsekuensi atas tindakan yang diambil, E. Penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah, F. Daya ingat yang buruk. Nilai EQ pasien juga dapat menunjukkan tingkat keparahan kondisi yang diderita. Berikut tingkat keparahan kondisi berdasarkan nilai EQ. Ringan, nilai EQ sekitar 50-69. Sedang, nilai EQ sekitar 35-49. Berat, nilai EQ sekitar 20-34. Sangat berat, nilai EQ di bawah 20. Pemeriksaan penunjang. Pada bayi dengan abnormalitas fisik yang diduga berkaitan dengan kelainan genetik atau metabolik, pemeriksaan lanjutan perlu dilakukan. Pemeriksaan ini bertujuan melihat ada tidaknya kelainan yang dapat menyebabkan retardasi mental. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi tes darah, tes urin, pemeriksaan pencitraan anak, EEG. Pemeriksaan penunjang juga akan dilakukan pada anak dengan keterlambatan perkembangan.
Tujuannya adalah menyingkirkan kemungkinan penyakit yang didapat menghambat perkembangan anak seperti gangguan pendengaran dan saraf. Apabila tidak ditemukan penyebab yang mendasari gangguan pertumbuhan, dokter akan mencurigai anak mengalami retardasi mental. Dokter dapat memastikan diagnosa retardasi mental melalui wawancara dengan orang tua. Observasi tingkah laku anak, melakukan serangkaian tes intelektual dan pemeriksaan penyesuaian diri pasien dengan lingkungannya. Dalam mendiagnosa mental, terdapat 4 golongan berdasarkan tes IQ. Retardasi mental ringan 50-69, retardasi mental sedang IQ 35-69, retardasi mental berat IQ 20-34, retardasi mental sangat berat IQ kurang dari 20. Penata laksanaan anak dengan retardasi mental adalah multidimensi dan sangat individual. Oleh sebab itu, sebaliknya, dibuat rancangan suatu strategi pendekatan bagi setiap anak secara individual untuk mengembangkan potensi anak tersebut seoptimal mungkin. Melibatkan ahli saraf bila anak menderita epilepsi cerebral palsy. Melibatkan ahli rehabilitasi medis bila dilakukan untuk merangsang perkembangan metabolik dan sensoriknya. Pencegahan retardasi mental. Beberapa upaya retardasi mental yang dapat Anda lakukan meliputi 1. Jalani konseling genetik dan screening kehamilan. Konseling genetik sebelumnya merencanakan kehamilan dan screening pada kehamilan dapat membantu para orang tua untuk memahami resiko anak dengan retardasi mental. Dengan ini, orang tua terbantu untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu berikan asupan nutrisi yang baik. Asupan nutrisi yang baik dapat membantu dalam mencegah munculnya retardasi mental. Yang ketiga yaitu hindari bahan-bahan berbahaya selama kehamilan. Wanita hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang selama kehamilan guna mencegah retardasi mental pada buah hati. Selain itu, paparan timbal merkuri, bahan beracun lainnya juga perlu dihindari. Yang keempat yaitu cegah infeksi selama kehamilan. Selama persiapan maupun mencegah kehamilan, calon ibu harus mengomeni diri dan dari berbagai risiko infeksi, misalnya mencegah rubella dengan vaksinasi serta menghindari voxomesis dengan menjauhi kontak dengan fesis kucing. Sekian penjelasan dari retardasi mental. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.